Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tunnel dan membuka cara tunnel. Setelah kita waktuin mikrotiknya, kita tunggu sebentar. Kita wakilkan mikrotik 1 dan mikrotik 2. Setelah itu kita wakilkan mikrotik 2-nya sama seperti tadi di mikrotik 1. Setelah itu kita masuk ke mikrotiknya lagi. Nah, di sini kita ketikkan IP dengan CPK yang Setelah itu di sini saya mendapatkan IP yaitu 1.1.1.2.8. Setelah itu kita masuk ke mikrotik 2-nya, kita samakan lagi. Setelah itu kita ketikkan IP DHCP klien print. Setelah itu di sini saya mendapatkan IP yaitu 10.0.137.239. Nah, di sini kita di command prompt. Setelah kita command prompt, kita langsung ke Windows-nya, kita masuk dan nah, kita masuk ke Windows-nya, kita login, kita masukkan IP tadi. Nah, di sini kita sudah masuk ke mikrotik 1-nya. Jangan lupa kita masuk juga ke mikrotik 2-nya. Kita ketikkan yaitu IP-nya tadi yaitu 10.0.1.37.239 itu untuk IP mikrotik 2-nya. Nah, di sini saya sudah masuk. Setelah itu kita setting ke mikrotik 1-nya. Setelah kita setting, kita pencet interface-nya, kita pilih HTML. Setelah itu kita tambahkan. Nah, di sini kalian bebas mau diisi apa saja. Nah, di sini saya isikan Tunnel to Bandung. Setelah kita isikan remote address-nya dan address-nya juga. Lalu kita apply. Nah, di sini nanti mengisikan remote address-nya.
samakan seperti tadi, ntar kita samakan tinggal satu-satunya. Kita off. Nah, sudah, sekarang kita ke bridge, kita tambahkan bridge-nya. Kita apply script ARB, kita apply, lalu kita off. Setelah itu kita port, kita tambahkan. Itu untuk patternnya yaitu tunnel to baru, kita apply lalu kita off, kita tambahkan lagi. Untuk linknya yang ada di port, setelah itu kita tambahkan yaitu Kickstart. Setelah itu kita masuk ke mikrotik 2, kita lakukan sama yaitu ke itu tunnel. Setelah itu kita tekan itu tunnel to Pekalongan. Di sini kita isikan sama tadi seperti yang di mikrotik 2. Setelah kita isikan semua, yaitu kita apply, yaitu kita aux. Setelah itu kita tambahkan breaknya yaitu break AGT, lalu kita apply, lalu kita aux, lalu kita tambahkan port, kita tambahkan yaitu IP tunnel to Pekalongan, kita apply, lalu kita tambahkan lagi untuk interface-nya yaitu IP, lalu kita apply aux. Setelah sudah semua, kita kembali ke topologinya. Setelah itu kita buka PC satunya dan PC 2-nya untuk ke connect. Nah, setelah connect, di sini sudah. Kita lanjut ke PC 2. Setelah itu ke PC 2, kita ke PC 1, kita ketikkan IP 192.168 titik 1.10. Nah, setelah itu kita ke PC 2-nya, kita lakukan sama, tapi di sini kita melakukan 192.168.1.20. Setelah semuanya sudah selesai, kita ping dari PC 1 ke PC 2, dari PC 2 ke PC 1, kita ping dulu ping 192.168.1.10. Nah, di sini sudah TTL, lalu kita ke PC 1, kita pingkan yaitu 192.168.1.20. Nah, di sini sudah TTL ya. Setelah itu kita ke topologinya lagi, kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita ping 88 ya. Nah, di sini belum TTL karena kita belum menyambungkan ke internet. Setelah itu kita masuk ke Winbox-nya lagi. Di sini kita pencet
IP address. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya, yaitu break IP karena kita belum bisa ke Ether 2. Setelah itu kita isikan address-nya. Setelah itu kita apply. Setelah apply, kita ke mikrotik 2-nya kita tambahkan seperti di mikrotik 1-nya IP. Untuk interface-nya yaitu break IP. Setelah itu kita apply, kita off. Lalu kita ke IP DHCP server, DHCP 1 kita next saja. Kita lakukan sama di mikrotik 1-nya. Untuk formatnya kita bikin NAT, berwalnut, general, kita split, kita Ether 1 untuk access-nya yaitu masquerade, lalu apply, lalu off. Ini untuk menyambung ke internet ya. Nah, setelah udah kita ke mikrotik 1, kita lakukan sama seperti tadi di mikrotik 2. Setelah itu kita ke terminal mikrotik 1, kita pingkan 8.8. Jika kita tambahkan ke terminal mikrotik 2, kita ping sama 8.8.8. Jadi mikrotik 1 dan mikrotik 2 kita berhasil. Setelah itu kita masuk ke tujuannya, kita masuk ke tujuan 1, kita masuk ke tujuan 2, kita tambahkan lagi. Setelah itu kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini belum berhasil yang karena saya belum itu. Setelah itu kita lakukan sama. Saya sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Dan kita langsung ke download. Kita
proses satu kita ke ini kita ke atas kita mau semua ke atas bisa ini tapi itu sudah salah itu kita pilihkan kapan dan nah di sini karena di sini ketiknya setelah itu kita setting kita ke topologinya dulu gambar lalu kita ke address list delete semuanya terus kita lanjutkan ke yang kedua setelah itu kita ke IP address-nya di sini kita ke IP charger IP charger itu kita di sini address list kita tambahkan IP-nya kita upload kita lalu itu ke IP address kita isi setelah itu kita ke terminal kita Ctrl C kita pinkan nah di sini sudah ada area kita lakukan sama di micro:bit 1 kita pinkan lalu kita ke topologinya kita masuk ke PC 1-nya
Kita cek lagi, masuk ke topologi. Setelah itu kita ke topologi, kita buka Winbox-nya ke Mikrotik 1. Nah, di sini kita ke PPT server, kita enable, kita apply, kita aux. Setelah itu kita ke servers. Nah, karena di sini saya sudah buat, di sini kita enable-kannya. Kita disable-kan. Setelah itu kita pergi ke PPT server, kita lihat. Lalu setelah itu kita ke Mikrotik 2, kita pencet dulu PPT server. Nah, maaf di sini tidak di-enable. Nah, di sini kita disablekan karena di sini saya sudah bikin. Setelah itu kita cek semuanya, kita apply lalu kita aux. Setelah itu kita pergi ke interface-nya. Nah, di sini kita pergi ke IP address list. Di sini sudah ada IP-nya. Tinggal kita tambahkan, lalu kita apply, lalu kita aux. Kita ke Mikrotik 1, kita ke IP address list. Nah, di sini juga sudah ada, kita tambahkan seperti tadi di Mikrotik 2. Setelah itu kita ke terminal. Kita pingkan. Nah, di sini sudah TTL, tandanya sudah berhasil. Setelah itu kita ke Mikrotik 2. Kita sama, kita pingkan. Nah, di sini sudah TTL, tandanya sudah berhasil. Setelah semuanya sudah dicek di terminal Mikrotiknya, kita ke topologinya. Kita buka PC satunya. Maaf, kita kembali ke Winbox-nya dulu untuk kita lihat router list-nya. Setelah kita lihat router list-nya, di sini sudah ada. Kita tambahkan, lalu kita apply, lalu kita aux. Kita ke Mikrotik 2, lakukan yang sama seperti di Mikrotik 1. Kita apply, kita aux. Nah, di sini sudah semuanya kita tambahkan router list-nya. Setelah itu kita ke topologi, kita ke PC 1, kita konekkan lagi. Setelah itu kita IP DHCP. Nah, kalau sudah Dora, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Kita ke PC 2, lakukan
yang sama seperti di PC1 tadi. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini saudara, setelah itu kita ke PC1, kita pingkan 192.168.1 titik maaf titik 2.254. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita pingkan di PC 2. 192.168.1.2.252. Nah, karena di sini timeout, karena tadi saya waktu ngeping masukkan IP-nya salah. Kita cobakan lagi, yaitu ping 192.168.1.254. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita ke topologi dulu. Kita ke Winbox-nya lagi, ke Mikrotik 1. Di sini kita enablekan ya. Karena di sini saya akan melanjutkan tunnel yang ketiga. Untuk ke Mikrotik 2-nya sama seperti di Mikrotik 1. Kita enablekan semuanya dan kita hapus semua yang tadi kita konfigurasi di Mikrotik 1 dan 2. Setelah itu kita ke Mikrotik 2, kita pencet root list. Kita disablekan. Setelah semuanya kita ke Mikrotik 1 sama. Kita ke L2TP server. Kita isikan, kita apply, kita aux. Setelah itu kita ke PPT, kita enablekan yang tadi kita disable. Nah, di sini sudah. Nah, di sini cari. Nah, di sini tadi karena saya disable, di sini saya enable. Nah, di sini ditambahkan, lalu kita apply, lalu kita aux. Kita ke Mikrotik 1, kita lihat IP address-nya. Nah, di sini sudah ada. Kita ke topologinya, ke PC1. Kita kembali ke Mikrotik 1 untuk lihat router list-nya sebentar. Kita enablekan. Nah, di sini kita enablekan semuanya karena
Sebelumnya saya sudah bikin. Kita masuk ke topologi, kita koneksikan, kita ketikkan, kita ping 192.168.2.254. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kita ke PC2-nya. Kita konekkan. Kita ping 192.168.1.254. Nah, karena di sini timeout, saya akan pingkan lagi, siapa tahu bisa TTL. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Artinya tadi agak error. Kita masuk ke Winbox-nya, kita ke PPT, lalu kita ke PPOE. Kita pencet tanda plus, kita tambah, lalu kita apply, lalu kita aux. Nah, di sini untuk ethernya yaitu ether 2 ya teman-teman. Setelah itu kita ke PPT server, kita isikan yaitu user PPOP. Untuk passwordnya yaitu 1123. Untuk lokal address-nya yaitu 10.10.10.1, untuk remote address-nya yaitu 10.10.10.2, lalu kita ke firewall NAT, lalu kita ke NAT, kita scratch NAT. Untuk interface-nya yaitu ether 1, untuk action-nya yaitu maskurat, lalu kita apply, lalu kita aux, kita ke terminal, kita ping 8.8. Kita ke mikrotik 2-nya, kita lakukan yang sama seperti tadi kita lakukan yang di mikrotik 1. Untuk name-nya yaitu PPOP dan untuk passwordnya 19123. Untuk ininya kita centang ya teman-teman, lalu kita apply, lalu kita aux. Nah, di sini nunggu running ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman tidak bisa running ke ether 1, bisa digantikan oleh ether 2, ether 3, atau ether 4. Kita ke mikrotik 2. Nah, karena di sini tadi saya ada kendala saat mau login ke mikrotik 2. Kita ulang terlebih dahulu ya teman-teman. Kita loginkan ulang ke mikrotik 2-nya. Di sini datanya tidak akan hilang, cuman kita loginkan ulang. Nah, di sini sudah, kita ke PPOE client. Nah, di sini saya ada sedikit kendala saat membuat PPOE. Setelah itu kita ke mikrotik 1 sebentar, kita ke topologi, kita nyalakan PC-nya. Kita ke mikrotik 2. Nah, di sini saya sudah berhasil login ulang ke mikrotik 2-nya. Kita pencet IP address-nya, kita tambahkan IP address-nya 192.168.1.2/24, ethernya ether 2, kita apply, kita aux.
kita ke DHCP server, DHCP setup, lalu kita next semuanya. Nah, di sini saya ada salah sedikit. Seharusnya DNS servernya yaitu 0, lalu kita next, kita aux. Setelah itu kita ke virtualNAT, kita tambahkan untuk generalnya yaitu scratch, untuk output interface-nya yaitu header 1, untuk action-nya yaitu masquerade, lalu kita apply, lalu kita aux. Kita ke topologi, kita ke PC, kita IP DHCP. Karena di sini saya belum mendapatkan IP dan gateway-nya, di sini kita ke Mikrotik 2 untuk mendapatkan IP-nya. Kita pencet IP address list, kita tambahkan, kita cek lagi semuanya. Karena di sini saya belum bisa mendapatkan IP dan gateway-nya, di sini saya menambahkan address list-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Lalu kita IP DHCP lagi ke PC-nya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan yaitu 192.168.1.1/24. Lalu kita pingkan 8.8.8.8. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk praktek PPOE saya sampai sini. Karena topologinya berbeda dari teman-teman, di sini saya menambahkan internet untuk Winbox-nya untuk bisa login ke Mikrotik 2-nya, karena waktu di Connect2Romon di Mikrotik 2-nya tidak bisa diloginkan. Karena itu saya menambahkan internetnya untuk menyambungkan ke Mikrotik 2-nya untuk mendapatkan IP untuk login ke Mikrotik 2-nya.